Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya dalam baik semua ya. Nah, apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Jika sudah siap, kita berdoa dulu ya di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Silakan perhatikan apa yang Ibu jelaskan materi hari ini. Nah, materi kita hari ini membahas tentang determinan, dan inverse matrix. Nah, minggu lalu kita telah membahas apa itu matrik. Masih ingat ya anak-anak? Bahwa matrik itu adalah suatu bilangan yang disusun dari baris dan kolom. Apakah masih ingat mana yang baris, mana yang kolom? Nah, Ibu jelaskan kembali. Misalkan di sini kita mempunyai matrik A, B, C, dan D. Nah, mana di sini yang baris atau kolomnya? Nah, ini disebut dengan baris. A dan B ini disebut dengan baris. Sedangkan A dan C disebut dengan kolom. Nah, sampai sini paham ya pembelajaran kita minggu lalu. Nah, pembelajaran kita hari ini membahas tentang determinan dan inverse matrix ordo 2x2 dan 3x3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menentukan matrik inverse matrix dari ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, yang kedua, siswa dapat menentukan determinan dari matrik ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse dan determinan matrik. Nah, baiklah, masuk kita kepada pembahasan kita yang pertama yaitu tentang determinan matrik. Yang pertama, kita membahas tentang determinan matrik. Nah, determinan matrik ini adalah sebuah nilai yang mewakili matrik bujur sangkar. Nah, determinan matrik yang kita bahas di sini, kita membahas matrik ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, yang pertama, kita bahas yang A-nya, determinan matrik ordo 2x2. Determinan matrik ordo 2x2. Nah, matrik ini disimbolkan dengan ini. Simbolnya panjang A. Nah, dibaca kayak gini, panjang A. Nah, bagaimana cara mencari determinan matrik ordo 2x2? Nah, di sini misalkan Ibu mempunyai sebuah matrik A. Di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, bagaimana cara mencari determinannya? Kayak gini. Ini baris pertama dikali kolom kedua dikurang B dikurang C. Nah, sampai di sini paham ya? Baris dikali kolom, baris pertama dikali kolom kedua, kemudian dikurang baris pertama dikali baris pertama dikali kolom pertama. Nih. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, masuk kita kepada contoh soal. Contoh.
Di sini ada matrik A, ordo 2 kali 2. Ada 3, 2, kemudian 2, kemudian di sini ada 4. Nah, tadi jelas bahwa rumusnya adalah, dapat kita selesaikan, baris pertama dikali kolom kedua, 3 dikali 4 dikurang 2 dikali 2, 2 dikali 2. 3 dikali 4, 12. Kemudian 2 kali 2 dikurang 4. 12 dikurang 4 hasilnya 8. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak bagaimana cara mencari determinan matrik ordo 2 kali 2. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk mencari determinan dari matrik ordo 2 kali 2. Nah, jika paham, kita lanjut kepada determinan matrik ordo 3 kali 3. Selanjutnya, ordo 3 kali 3. Nah, pada determinan matrik ordo 3 kali 3 ini, kita menggunakan aturan Sarus, di mana jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, aturan Sarus itu bagaimana? Nah, contohnya, Ibu di sini mempunyai matrik A yang anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini kan determinan matrik ordo 3 kali 3. Nah, di sini untuk menyelesaikan matrik determinan matrik ordo 3 kali 3, kita menggunakan aturan Sarus, di mana di sini kan tadi kolom. Kolom pertama, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, di sini kita mempunyai matrik A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian kita kalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua. Nah, di sini ada A, D, G, B, E, H. Nah, kemudian untuk mencari determinan matrik ordo 3 kali 3, kita kalikan baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, ini kita tambahkan dengan BFGH. Yang ini kita tambahkan, kemudian kolom ketiga dengan, nah, paham? Baris pertama dikurang baris kedua, dikali baris kedua dikali baris ketiga. Nah, kemudian ditambah nih BFG dan CDH ditambah, kemudian kita kurangkan kolom ketiga, kolom kedua, dan kolom pertama. Kita kurangkan dengan EFGH dikurang BDHI. Kita kurangkan. Nah, sampai di sini paham bagaimana cara mencari determinan matrik ordo 3 kali 3. Nah, untuk lebih pahamnya, kita masuk kepada contoh soal. Contoh 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2. Nah, tadi aturan Sarus itu bahwasanya kolom pertama, kolom kedua kita kalikan ke sini, 1, 3, 1, 1, 1, 1.
Kemudian kita gunakan rumus seperti yang ini. A, E, I. Nah, berarti 1 dikali 1 dikali 2. Baris pertama dikali baris kedua dikali baris ketiga. Ini berarti 1 dikali 1 dikali 2. Kemudian kita lihat lagi. 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 1. 1 dikali 2 dikali 1. Kemudian ditambah 2 dikali 3 dikali 1. 2 kali 3 kali 1. Kemudian dikurang. Ke sini lagi. 2 dikali 1 dikali 1. 2 dikali 1 dikali 1. Kemudian dikurang 1 dikali 2 dikali 1. 1 dikali 2 dikali 1. 1 dikali 2 dikali 1. Kemudian 1 dikali 3 dikali 2. Dikurang 1 dikali 3 dikali 2. Kemudian kita cari hasilnya. 1 dikali 1 dikali 2 hasilnya 2. Ditambah 1 dikali 2 dikali 1 hasilnya 2. Ditambah 2 dikali 3 6. 6 dikali 1 6. Dikurang 2 kali 1 dikali 1. 2. 1 kali 2 dikali 1 hasilnya 2. 1 dikali 3 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Dikurang 6. Kemudian kita jumlahkan. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Ditambah 6 hasilnya 10. Dikurang 2 dikurang 2 dikurang. Di sini dikurang 2 hasilnya adalah dikurang 2 dikurang 2 dikurang 6. Nah, 10 dikurang 2 hasilnya 8. 8 dikurang 2 hasilnya 6. 6 dikurang 6 hasilnya 0. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak bagaimana cara mencarinya? Bahwasanya 2 ditambah 2 ditambah 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 6. 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 6. Nah, 10 dikurang 2 hasilnya 8, dikurang 2 hasilnya 6, dikurang 6 hasilnya adalah 0. Jadi matriknya adalah hasilnya adalah 6. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu tentang inverse matrix. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inverse matrix. Nah, pembahasan kita yang kedua yaitu membahas tentang inverse matrix. Inverse matrix. Nah, apa inverse matrix ini? Inverse matrix ini adalah kebalikan dari matrix. Nah, di sini kita akan membahas tentang inverse matrix dari ordo 2x2 dan 3x3. Nah, yang pertama kita bahas tentang inverse matrix. Inverse matrix 2 dikali 2. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, rumus yang dipakai adalah misalkan kita di sini mempunyai rumus matriks A di sini. A, B, C, D. Nah, bagaimana cara mencari inverse matrixnya? Nah, mencari inverse matrixnya adalah A inverse sama dengan 1/(A)
determinan B, determinan A, maaf, kita mempunyai matrik A, dikali A join A. Nah, dikali A join A. Nah, dari soal ini, bagaimana cara mencarinya? Nah, tadi kan determinan sudah kita bahas, berarti rumusnya A sama dengan 1 dikali determinan A-nya, AD, A dikali D, dikurang B dikali C, kemudian dikali A join A-nya. Di sini baris pertama sama dengan kolom kedua, kita balikkan. Kita balik, D menjadi baris pertama dan A menjadi kolom kedua. Berarti begini jadinya. Kali B. Nah, kemudian untuk kolom pertama dan kolom kedua dan baris pertama ini kita rubah tandanya menjadi min. Berarti min B, ini D nih. D menjadi posisi di atas, kemudian B menjadi tanda min dan C berubah menjadi tanda min, D berubah menjadi A. Nah, beginilah cara mencari inverse dari matriks. Satu per determinan A dikali A join A. Nah, lanjut. Jika sudah paham anak-anak, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah matrik matrik A. Anggotanya 1, 2, 1, 1. Nah, bagaimana cara mencari A inverse-nya? Nah, A inverse sama dengan 1 per determinan A, get A, dikali A join A. Nah, 1 per 1 dikali 1 hasilnya 1, dikurang 1 dikali 2 hasilnya 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, lanjut. Kemudian kita kalikan dengan ini. Kalau soal seperti ini nggak ada perbedaannya ya. Maaf, 1 dengan 1. Ubah lagi soalnya. Tunggu dulu. Lima, 3 di sini. Berapa lagi? Ini. Sini nampak ya perbedaannya. Nah, lanjut ke contoh inverse matrix. Nah, di sini kita akan mencari A inverse dari soal tersebut. Nah, cara mencarinya 1 per determinan A dikali A join A. Nah, kita masukkan kepada rumus yang tadi, bahwasanya 5 dikali 3, 5 dikali 3 dikurang 5 kali 1, 5 dikali 1, dikali A. A joinnya, bahwasanya posisi ini dengan 5 dengan 3 ini kita tukar, berarti di sini 3, di sini 5. Kemudian tanda ini berubah menjadi min 5, min 1. Nah, lanjut. 1 per 5 kali 3, 15 dikurang 5. Kemudian dikali 3 min 5 min 1, 5. 15 dikurang 5 hasilnya 10. 10 berarti 1 per 10. Kemudian dikali 3 min 5 min 1, 5. Kemudian kita bagi, kita kalikan, kemudian kita bagi. Berarti hasilnya, ini Bu bikinnya,
nggak muat. Sini sambungannya ya. Ini kita kalikan dengan 3, kemudian kita bagi dengan 10. Berarti 3/10 min 5 dikali 1 hasilnya min 5/10. Min 5/10. Kemudian min 1 dikali min 1 hasilnya 1 dibagi 10. Min 1/10. Kemudian 5 dikali 1, 5, kemudian dibagi 10. 5/10. Nah, inilah hasil dari A inverse. Kemudian A inverse ini bisa kita sederhanakan karena bisa kita sama-sama bagi dengan 5. Maka hasilnya ini tetap 3/10. Sama-sama dibagi 5 berarti min 1/2. Kemudian tetap min 1/10. 5 bagi 2 hasilnya 1/2. Nah, inilah hasilnya dari determinan inverse dari matrik 5, 5, 1, 3. Nah, lanjut. Paham ya anak-anak bagaimana cara mencari inverse matrik dari ordo 2x2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke inverse matrik 3x3. Nah, kita masuk ke yang ke B-nya, inverse matrik 3x3, ordo 3x3. Nah, bagaimana cara mencari matrik dari ordo 3x3 ini? Nah, di sini Ibu mempunyai matrik inverse A B C D E F G H I. Nah, cara mencari inverse matrik ini menggunakan aturan minor, di mana kita menghilangkan baris ke I dan menghilangkan kolom ke J. Nah, ini contohnya, ini baris ke apa? Ke I dan ini kolom ke J. Kita menutupnya. Kemudian dapatlah matrik yang kita cari itu ordo 2x2. Nah, begini ya anak-anak. Kita menutupnya kolom ke I dan baris ke I dan kolom ke J, sehingga kita dapat mencarinya matrik ordo 2x2. Nah, ini kan baris pertama, kolom pertama. Kemudian untuk mencari kolom kedua, baris pertama kita tutup juga kayak gini. Jadi begini dia ya. Sampai sini paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya kita contohkan ke contoh soal. Nah, kita contohkan ke contoh soal. Contoh. Nah, di sini Ibu mempunyai matrik A yang anggotanya, yang sini A anggotanya. Di sini ada 1, 2, 1, 3, 3, 1. Kemudian ada berapa lagi? 2, 1, 2.
Kemudian kita cari adjoin dari matrik ini. Nah, bagaimana cara mencari matriknya, inverse matriknya? Kita menutupi baris pertama dan kolom pertama, begitu juga menutupi kolom kedua dan baris kedua. Nah, contohnya di sini ada di sini matrik B lah ya. B baris B1 atau M1. B M11 maksudnya matrik baris pertama kolom pertama. Nah, bagaimana caranya? Menutupi baris pertama dan kolom pertama, berarti hasilnya 3 dikali 1 dikali 1 dikali 2. Hasilnya 3 dikali 2 6, 1 dikali 1 1, berarti 6 dikurang 1 6 dikurang 1 hasilnya 5. Nah, kemudian untuk B kita tutupi baris kedua kolom kedua, berarti M22. Menutupi baris kedua kolom kedua. Nih, berarti ada 3 dikali 1 dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya 3 dikali 2 6, 1 dikali 2 2, 6 dikurang 2 hasilnya 4. Kemudian kita cari B M berapa lagi? BM 33. Nah, menutupi baris ketiga kolom ketiga. Nah, bagaimana cara mencarinya? Baris ketiga kolom ketiga ada 1 dikali 2 nih, baris ketiga kolom ketiga, 3 dikali 3, 1 dikali 3 hasilnya 3, 2 dikali 3 hasilnya 6, berarti dikurang 6 hasilnya adalah min 3. Nah, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke, belum selesai ya, B112. Nah, berarti baris pertama kolom kedua. Baris pertama di sini baris, kolom kedua kita tutup. Baris pertama kolom kedua. Nampak ya? Nah, baris pertama kolom kedua kita tutupi, berarti 3 dikali 1 3 kali 1 2 kali 2. Hasilnya 3 kali 2 6, 1 kali 6 3, berarti 6 dikurang 1 kali 2 hasilnya 2, berarti hasilnya adalah 4. Kemudian kita cari B113 sama dengan baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga kita tutup. Nih, berarti yang tinggal 3 kali 3 3 2 1. Kita tulis 3 3 2 1. 3 kali 1 3, 2 kali 3 6. Dikurang 6 sama dengan hasilnya min 3. Nah, kemudian kita lanjut B21. B21. Baris kedua kolom pertama. Baris kedua di mana? Baris pertama. Baris kedua kolom pertama. Ya, kita tutup baris kedua kolom pertama. Berarti yang tinggal nih kita tutup. Berarti yang tinggal 21 2 1 1 2. 2 kali 2 4. 1 kali 1 1, hasilnya adalah 3. Kemudian lanjut B22 udah, B23. B23. Bagaimana cara mencarinya? Kita hapus dulu.
baris kedua, kolom ketiga. Berarti kita tutup baris kedua, kolom ketiganya kita tutup. Yang tinggal adalah baris kedua, kolom ketiga. 1 dikali 1, 2, 2, 1. 1 kali 1, 1. Kemudian 1, 2 kali 2, 4. Hasilnya min 3. Mana ibu bikin lagi? Kemudian lanjut di atas ya. B23 udah, B31, B3 BM31, BM31. Berarti baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama kita tutup. Berarti ada 2, 1, 3, 1. 1 kali 2 hasilnya 2, 1 kali 3 hasilnya 3. Maka hasilnya adalah min 1. Kemudian B33 udah, BM32, BM32. Baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua berarti ada 3, 1, 3, 1. Maka hasilnya 3 dikali 1, 3. Dikurang 3 kali 1, 3. Hasilnya adalah 0. Nah, lanjut. Betul ya. Baris ketiga kolom kedua. 3, 1, 3, 1. Ya. 3, 1, 3, 1. 1 di sini 1. Maaf. 1. Ya, 1 dikali 1, 1, 3 dikali 1, 3. Berarti 1 dikurang 3, min 2. Min 2. Lanjut, selanjutnya kan sini sudah dapat hasil mencari adjoinnya. Selanjutnya kita jadikan matrik ini menjadi adjoin. Bagaimana cara mencarinya? Ibu hapus dulu ya, hapus dari soalnya. Adjoin dari adjoin B sama dengan B11, B12, B13, B22, B21, B22, B33, B23, kemudian B31, B32, B33. Nah, inilah bagaimana kita jadikan matrik ini menjadi adjoin. Masuk adjoin B. Adjoin B sama dengan, nah, adjoin B masuk B11 kita berapa tadi? 5. Kemudian sini 5. B12. Nah, ada 4. Kemudian B13 ada min 3. Kemudian B21 mana? B21 ada 3. Kemudian B22 ada 4. B23 min 3. B31 min 1. B32 min 2. B33 ada min 3. Nah, dari yang kita cari tadi menggunakan aturan minor sudah dapat adjoin B-nya ini. Kemudian lanjut untuk soal. Kita lanjut ke soal. Soalnya udah dihapus ya. Kita kan mau mencari inverse matrik. Nah, apa soalnya tadi? Soalnya ada B inverse sama dengan 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2.
Kemudian untuk mencari inverse matrik dari ini, yang pertama kan kita sudah mencari A join dari B ini dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Nah, lanjut. Untuk mencari inverse matrik ini, kita yang pertama yang harus kita lakukan lagi adalah mencari determinan dari ini. Karena rumus kita adalah B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali A join B. Nah, A join B-nya sudah kita dapati, sedangkan determinannya belum kita cari. Nah, dari sini kita cari determinannya dulu. Bagaimana tadi mencari determinan? Nah, dari soal ini, B sama dengan 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Kolom ke 1 dan kolom kedua kita kalikan ke sini. 2, 3, 1. Nah, mencari determinannya itu sama dengan mencari determinan matrik ordo 3 kali 3 dengan menggunakan aturan Sarus. Ini kita kalikan. 1 kali 3 dikali 2 ditambah 2 kali 1, 2 kali 1 dikali 2 ditambah 1 kali 3, 1 kali 3 dikali 1 dikurang 1 kali 3 kali 2, 1 kali 3 kali 2, 1 kali 1 kali 2 dikurang 1 kali 1 kali 2. Sini ya. Dikurang 1 kali 1 kali 1. Itu kali 1 kali 1. Kemudian dikurang 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3 kali 2. Sama dengan 1 kali 3, 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2 kali 1, 2 dikali 2, 4. Ditambah 1 kali 3, 3 dikali 1, 3 dikurang 1 kali 3, 3 dikali 2, 6. 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1 dikurang 1. 2 kali 3, 6 dikali 2, 12. Dikurang 12. Kita jumlahkan. 6 ditambah 4, 10. Ditambah 3, 13. Dikurang 13 dikurang 6. Hasilnya min berapa tuh? Min 7. Min 7 dikurang 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5. 5 dikurang 1. 5 dikurang 12 nih. 6 dikurang 1, 5. 5 dikurang 7, 12 hasilnya min 5. Min 5 dikurang min 5 dikurang min 5 dikurang min 12 hasilnya min 17. Min 17. Min 6 dikurang min 5 hasilnya min 7. Min 7 dikurang min 6 dikurang min 1 hasilnya min 7. Kemudian min 7 ditambah dikurang min 12 hasilnya min 19 lah ya. Min 19, maaf. Min 19. Kemudian 13 dikurang min 19 hasilnya adalah min 6 ya. Ya, min 6. Betul ya? Betul. Nah, lanjut. Selanjutnya, kan di sini sudah dapat A join B, determinan B masuk kepada mencari inverse B. Berarti B inverse sama dengan 1 per det B, determinan B dikali A join B. Nah, A join B kita kalikan ke sini, berarti 1 per min 6 dikali A join B kita apa tadi? 5, 3, min 1, 4, min 2, min 3, min 3, min 3. Nah, kemudian
kita kalikan ini dan kita bagi dengan ini. Sini. 1 kali 5, 5 dibagi 6. Berarti 5 per min 6. Kemudian 3 per min 6. Min 1 per min 6. 4 dikali 1, 4 per min 6. Kemudian 4 dikali 1, 4 per min 6 sama. Kemudian min 2 kali min 1, min 2 per min 6. Lanjut, min 3, min 3 dikali min 1 hasilnya min 3 per min 6. Min 3 dikali min 3 dikali 1, min 3 per 6. Kemudian min 3 dikali 1, min 3 per 6 juga. Per 6. Ini dia. Nah, lanjut. Karena ini nggak nampak ya, Ibu bikin sini ya. Ibu bikin ulang. 5 per min 6. Tadi 3 dikali 1, 3 per min 6. Kemudian min 1 kali min 1, min 1 per min 6. Kemudian 4 dikali 1, 4 per min 6. Kemudian 4 dikali 1, 4 per min 6. Min 2 dikali 1, min 2 per min 6. Kemudian 3 dikali min 1, baris ketiga kali min 6. Min 3 kali 1, min 3 per 6, min 6. Min 3 kali 1, min 3 per min 6. Nah, ini dia. Hapus saja ya, nggak nampak. Nah, ini hasil dari B inverse matriks dari yang soal tadi. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan ya, bisa kita bagi 2 atau bagi 3. 5 ke 6 nggak bisa, berarti hasilnya 5 per min 6. Min 3 dengan min 6 sama-sama dibagi 3, berarti 1 per min 2. Sama-sama dibagi dengan tetap min 1 per min 6. Kemudian sama-sama dibagi 2, berarti 2 per min 3. Ini juga sama-sama dibagi dengan 2 min 3. Ini sama-sama dibagi 2, min 1 per min. Sama-sama dibagi min 2, berarti 1 per 3. Kemudian lanjut. Selanjutnya min 3 sama dengan min 6 sama-sama dibagi min 3, berarti 1 per 2. Min 3 sama-sama dibagi sama-sama dibagi min 3, berarti min 1 per 2. Sama-sama dibagi 3 juga, min 3 berarti 1 per 2. Nah, inilah hasil dari B inverse dari soal kita tadi. B inverse. Nah, sampai sini sebenarnya sudah betul. Cuman kalau ingin menyederhanakannya, di sini juga tambah lebih betulnya. Nah, sampai di sini apakah Ananda semua paham? Nah, jika paham, silakan kerjakan tugas LKS di halaman 30 1 sampai 5. Nah, tugas itu dikerjakan di buku PR ya, di buku tugas. Nah, jika pembelajaran ini kurang paham di Ananda bisa mencek pribadi Ibu. Jika kurang paham ya, Ananda bisa mencet Ibu ya. Nah, silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan ini. Minggu depan semuanya harus mengumpulkan tugas ya. Minggu depan semuanya harus mengumpulkan tugas. Nah, lanjut. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa tidak semua matrik mempunyai inverse. Nah, matrik yang tidak mempunyai inverse itu disebut dengan matrik singular. Nah, contohnya di sini.
A dikali A inverse hasilnya adalah 1. A dikali min A hasilnya adalah 0. Ini adalah hasilnya 0. Ya, A dikali A inverse hasilnya adalah 1, sedangkan A dikali min A hasilnya adalah 0. Jika matrik A-nya itu sama dengan 0, maka ia tidak, berarti ia bukan inverse matrik. Nah, ya gitu ya. A dikali min A hasilnya 0, maka ia bukan dikatakan inverse matrik. Nah, sampai di sini paham ya apa yang dapat kita simpulkan Ananda semua, bahwasanya cara mencari inverse dan matrik itu bisa kita lakukan dengan matrik ordo 2x2, 3x3. Nah, bisa juga kita cari dengan matrik 2x3 atau 3x4, itu tergantung soal ya. Di sini kita cuma membahas tentang matrik ordo 2x2 dan 3x3. Nah, sampai di sini Ananda semua paham ya bagaimana cara mencarinya. Dan silakan pelajari pembelajaran ini di rumah lebih lanjut. Nah, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.